Selamat bergabung, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Farah Karimah selaku MC hari ini. Selamat datang di acara GES Indonesia Digital Series yang merupakan rangkaian kegiatan dari acara GES Indonesia 2020. Telah hadir bersama saya Dr. Dalton Ngangi selaku pembicara pada acara webinar kali ini. Dengan topik yang sangat menarik, School is all about students, so why not letting them run the school once in a while? Sedikit biografi dari Dr. Dalton Ngangi, beliau adalah seorang dokter medis yang menghabiskan sebagian besar hidupnya menjelajahi semua jenis industri, mencoba mencari tahu ilmu talent atau bakat. Saat ini beliau tengah menjabat sebagai Head of School dari Tunas Jaka Sampurna School. Kepada Dr. Dalton Ngangi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Dalton. Saya saat ini sebagai Head of School di Tunas Jaka Sampurna School, yaitu di sekolah paling, kalau bisa dibilang paling lama ya, paling tua di daerah Bekasi Selatan. Jadi kita sekolah swasta pertama di Galaksi tepatnya, dan semua berawal dari generasi pertama yaitu almarhum bapak saya. Nah, kita berawal dari TK, playgroup TK, sampai sekarang ada SMK-nya, yaitu SMK IT. Background saya sih emang sebenarnya sih sebelum menjelajah ke medis, sebenarnya saya berkecimpung di berbagai macam industri ya. Jadi kita nih di keluarga ini memang tidak ada role model yang dijadikan patokan. Jadi kita anak-anak ini sejak kecil tuh emang selalu dibebaskan untuk mau beragama apapun, mau berprofesi sebagaimana, mau berkarir di bidang apapun, itu semua dibebaskan, kita terserah mau milih apa aja. Nah, saya rasa itu jadi pedoman hidup dan ciri-ciri suatu pendidikan yang baik untuk anak-anak yang lain, jadi bukan untuk keluarga saya doang. Saya rasa itu yang orang tua saya kasihkan legacy ke keluarga kita dan terutama ke sekolah juga, sehingga sekolah kita percaya bahwa anak-anak itu semuanya bisa berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing dan tidak ada paksaan. Harusnya sih seperti itu idealnya. Jadi itu jadi visi misi sekolah kita. Langsung mulai aja berarti ya. Baik, sekarang saya akan coba untuk sharekan beberapa pengalaman yang saya dapatkan selama saya berkecimpung di dunia pendidikan. Mungkin bisa menjadi sumber inspirasi atau bisa jadi manfaat bagi teman-teman sekalian. Tidak bermaksud untuk menggurui, kita semua di sini termasuk saya juga masih belajar ya. Jadi saya rasa pengalaman kita masing-masing yang unik bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekarang saya coba untuk share screen kan. Oh, yang ini. Baik, udah bisa kelihatan ya. Jadi di sini judul tema presentasi saya adalah School is all about students, so why not letting them run the school once in a while. Jadi di sini saya mempunyai keyakinan dari pelajaran yang saya dapat dari orang tua saya juga dan dari saya berkecimpung di berbagai macam industri. Saya juga selesai sekolah. Pertama mungkin unik juga, sekolah saya nggak cuma di Indonesia doang. Ya walaupun orang tua saya yang punya sekolahnya, kita juga diwajibkan untuk sekolah di sekolah sendiri. Cuman orang tua saya mempunyai wawasan bahwa kalau bisa anak-anaknya itu memiliki wawasan di luar negeri juga. Jadi kita mengenyam pendidikan di luar negeri juga. Kita beruntung bisa ke Singapura, ke New Zealand, sehingga wawasan kita akan sistem pendidikan di luar negeri itu sudah dapat dari kecil. Jadi kita bisa compare and contrast sistem yang kita punya di secara nasional maupun internasional, dan itu jadi bekal hidup kita di masa depan. Jadi
yang saya dapatkan perbedaan kontras ya dari murid di Indonesia dan di luar negeri. Mereka itu dibimbing, kalau di luar negeri itu dibimbing benar-benar secara demokratis ya, mungkin karena negara mereka yang lebih liberal dan lebih demokratis dan mereka sudah lebih duluan merdekanya mungkin, jadi pendidikannya nggak benar-benar karir oriented, jadi benar-benar sesuai dengan potensinya mereka. Mereka mau jadi pelukis, mereka mau jadi pemahat, itu benar-benar sudah diarahkan dari kecil. Jadi by passion, jadi sesuai dengan keinginan mereka sepenuh hati. Jadi sudah dididik, bukan dididik tapi dibimbing. Tapi kalau di kita, saya bandingkan di Indonesia ini lebih ke arah menggurui. Jadi pendidikan di Indonesia ini lebih ke arah memberitahu dan menunjuk gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ya ada persentase membimbingnya, cuman lebih ke arah mengguruinya ya, mengasih tahunya. Jadi itu yang kita coba untuk reduce di sekolah kita. Di sini saya ingin mengkontraskan bahwa pelajaran dari Albert Einstein sendiri bahwa imagination is more important than intelligence. Jadi itu yang kita coba terapkan. Kita coba untuk mengadakan perubahan mulai dari internal dan eksternal. Kita bersyukur juga punya menteri seperti Nadiem Makarim yang udah bisa sedikit banyak membawa perubahan secara internal ya, mulai dari kurikulumnya lebih humanis, lebih menyentuh ke potensi dan karakter anak-anak kita. Di sekolah kita lebih ngedepankan, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat, sini kita punya yang namanya genetic camp. Jadi istilahnya kita di sekolah Tunas ini mengedepankan ke arah genetik si anak tersebut. Kita sudah menggali dengan berbagai macam sistem dan penilaian kita, sehingga anak-anak bisa tailor made, ditemukan passionnya ke arah mana. Walaupun tidak 100% mereka akan mengarah ke sana, tapi 60% sampai 70% biasanya sih hasil tesnya sesuai dengan keyakinan dan passion dan keinginan mereka. Jadi ya kita percaya juga walaupun passion ini setiap tahun itu bisa berubah, setiap manusia itu bisa berubah-berubah. Sama seperti saya, dulu saya pengen jadi businessman, accountant, saya pengen jadi ahli IT, saya belajar IT, itu semua saya cobain untuk menemukan jati diri, dan saya rasa nggak ada salahnya ya. Cuman di Indonesia ini lebih concernnya tuh lebih karena umur mungkin ya, jadi semuanya tuh dibatasi by umur, jadi semua kesempatan serasanya tuh ditutup ketika umur itu sudah mencapai certain umur gitu, certain level. Jadi nggak boleh kuliah lagi, nggak boleh ngambil ini, nggak boleh ngambil itu. Padahal sebenarnya sih harusnya dibebasin aja karena kita suka kan untuk belajar. Jadi belajar itu harusnya dimerdekakan ya, didemokrasikan menurut saya. Itu yang saya coba lakukan di sekolah Tunas ini. Next, jadi ini saya waktu dulu pendidikan di kedokteran. Jadi sebelum masuk kedokteran juga nggak langsung nemu bahwa passionnya saya tuh di bidang medis. Jadi benar-benar perlu perjuangan, dan karena modal saya di bidang intelektual agak sedikit keterbelakang, agak sedikit minus lah ya bisa dibilang, nggak pinter-pinter amat, cuman ya bisa lah, ada daya juangnya. Di situ bahwa saya menemukan bahwa nggak penting kalau cuman punya ilmu doang. Guru saya juga pernah bilang, selama kalian diberikan kemampuan untuk belajar, nggak ada satu karir pathway yang benar-benar harus itu kan, sebenarnya bisa bercabang dulu baru akhirnya menemukan satu karir pathway-nya. Jadi rasa kita harus lebih membudayakan industri 4.0, mereka
berapa bebas saja, toh resource-nya tuh makin banyak di internet ya, di online course juga udah makin banyak sekarang. Industry Revolution began in 1830. Jadi sebelumnya kita mengenal bahwa pendidikan terutama di Indonesia kita sebut sebagai taman belajar atau taman anak-anak. Dulu sistemnya Ki Hajar Dewantara ya. Cuman entah sejak kapan mulai berubah. Mungkin mulai begitu masuknya sistem kolonialisme, lalu sistem industrialisme, mulai berubah menjadi lebih ke arah industrial, sehingga jadilah revolusi industrial, dan itu sekitar 1830. Jadi semuanya mengarah, pendidikan itu mengarah ke yang penting anak-anak itu berproduksi, nanti jadi orang, itu jadi pekerja untuk jadi bagian dari suatu sistem dunia industri. Jadi dulu tujuan pendidikan itu, jadi yang namanya lulusan SMP dulu itu untuk kerja di blue collar worker, jadinya jadi buruh akhirnya, yang lagi ramai sekarang ini. Kalau yang SMA itu jadi manajernya, supervisornya untuk mengawasi si buruh tersebut. Nah itu dulu fungsinya hierarki SMP atau SMA, dan itu saya rasa sekarang udah mulai berubah jadi lebih holistik. Anak bebas jadi apa aja, nggak harus jadi buruh kan ya. Jadi mereka menggali potensinya mereka masing-masing. Oke. Next, nah ini yang saya temukan juga di dunia kedokteran juga, saya belajar tentang genetika juga, dan ternyata benar ya, genetik itu walaupun sama di dalam twins, DNA-nya sama, cuman ada yang namanya fenotip. Jadi RNA atau mempengaruhi DNA. Jadi sehingga nggak ada yang 100%, saintis bilang 99% gitu misalkan. Jadi nggak ada yang 100% setiap anak itu sama. Mungkin ini setiap ibu bisa tahu ya, bahwa anak mereka walaupun kembar juga pasti ada perbedaannya, dan mereka pasti tahu gimana cara membedakan anak-anak mereka. Jadi nggak ada twins yang the same, jadi maka perlakukanlah setiap anak itu spesial sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Sir Ken Robinson juga ahli pendidikan di British ini juga, dia pernah bilang, if you're not prepared to be wrong, you never come up with anything original. Jadi ini saya setuju pendapat beliau ini, bahwa kita harus membudayakan, kalau bisa mulai dari sekarang untuk generasi mendatang, bahwa budaya salah itu nggak apa-apa. Di sekolah kita juga kita mulai terapkan itu seperti itu, bahwa justru mereka yang takut salah itu yang harusnya nggak boleh mereka takut salah gitu, karena budaya takut salah mengakibatkan menurunnya produktivitas, inovasi, dan memperbaiki yang tidak benarnya. Nah maka dari itu saya rasa kita harus mulai merubah mindset anak-anak ini, bahwa kalau bisa marking, mulai grading itu sebenarnya sih boleh at a certain level, boleh diterapkan, cuman tidak menjadi suatu patokan kesuksesan mereka. Jadi harusnya sih kita harus mengencourage mereka untuk mencoba, setidaknya ada buffer, atau ada threshold di mana mereka boleh salah. Lalu kita coba bantu mereka untuk menyelesaikan problem solving masalahnya. In reality we are all hypocrite. Ini yang saya dapatkan selama berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi selama saya sekolah di sekolah papa sendiri, jadi saya menemukan sampai sekarang jadi kepalanya, jadi saya sering sekali menemukan beberapa ini ya, kemunafikan lah istilahnya, masalah-masalah yang ada di sekolah ini tuh intinya tuh 3 ini aja sih yang saya temukan. Jadi intinya adalah parent, facility, and international curriculum. Jadi parents tuh intinya jadi market share atau jadi target market yang kita tuju jadinya di industri sekolah. Karena sekolah udah menjadi industri, bukan lagi suatu taman pendidikan, tapi udah jadi suatu industri. Jadi semuanya ada metrik atau ada target yang harus dicapai, sehingga market share dunia pendidikan sekarang revolves around parents, bukannya student. Harusnya kita mikirin student, tapi sekarang kita lebih mikirin profit oriented, jadi lebih ke arah parents. Dan ini yang kemunafikan pertama yang saya temukan, sehingga
akhirnya semua bisnis operationnya revolves around parents jadinya. Parents yang suka apa, parents yang pakai gadget apa, daya beli parentnya seperti apa, semuanya revolves around parents, sehingga hal nomor satu yang kita jual terhadap parents itu ya itu fasilitas. Akhirnya fasilitas mulai diperbagus, dan sekarang akhirnya sekolah-sekolah besar kena inilah istilahnya ya, kena dampaknya ya. Mereka memperbagusin fasilitas, mereka nggak tahu bahwa ternyata upkeep-nya itu sangat besar ya, terutama bagi mereka yang punya kolam renang sendiri, mereka punya semua upkeep maintenance yang banyak, upcost-nya itu jadi bumerang sendiri buat mereka. Dan ternyata sekarang dibuktikan bahwa pendidikan itu melalui Zoom seperti ini, melalui virtual seperti ini itu lebih efektif ternyata. Dan bukan berarti menghilangkan esensi dari pembelajaran, walaupun tidak maksimal. Lalu yang dijual berikutnya adalah international curriculum. Ini juga bisa dipatahkan, munafikan yang ketiga ini, international curriculum. Saya lihat terutama di sekolah internasional, mereka menjual dua sistem. Yang satu sistem internasional full English, yang satu lagi bilingual. Masih ada Indonesianya, masih ada Inggrisnya. Yang jualan yang pertama tuh paling ya jualan Cambridge, jualan IB kurikulum. Intinya sih mempersiapkan anak-anak untuk SDM kita tuh untuk keluar gitu loh, untuk keluar dari Indonesia. Padahal kita mau bangsa ini tuh dibangun dari anak-anak Indonesia sendiri, tapi kita malah membuang mereka untuk keluar gitu loh, karena jualannya katakanlah lebih lukratif gitu, lebih menjual gitu. Jadi ini semua karena ini ya, karena dampak dari industrialisme menurut saya. Lalu dampak lain lagi yang ini yang peritilan sih, dampak dari industrialisme yang lainnya adalah everything is ujung-ujungnya duit. Ini yang saya temukan. Jadi instead of mengembangkan potensi dan karakter siswa, kita malah menyibukkan diri, terutama pihak manajemen dan guru-guru. 60% dari waktu kita, bahkan 70% bermuter-muter aja di sini, di sertifikasi, di alasannya mengurusin BOS, BOPDA, LDKS, buku, komputer, AC, ATK, semuanya nih di muter-muter aja di sini. Entah itu produktif atau enggak, bahkan kalau bisa dikorupsiin. Jadi ini yang ironisnya ya, dunia pendidikan yang setelah menjadi industri. Jadi kalau kita nggak menempatkan anak-anak jadi the center of everything, kalau bisa sih mereka yang running the school, karena kan ini untuk mereka juga. Ya jadinya seperti ini, kalau guru atau manajemen yang running the school tuh jadinya, saya nggak mau munafik ya, jadinya untuk ujung-ujungnya duit. Seperti itu. Lalu muncullah ini, then comes the COVID-19. Ini yang nggak semua orang harapkan, nggak semua orang ekspektasikan. Semuanya berubah. Ini adalah abang saya, si Pak Adrian. Pak Adrian inilah yang sebelum saya menjabat, dan Pak Adrian, abang saya ini, sekarang saya. Jadi dia yang menciptakan, dia salah satu yang pionir SMK IT, SMK Information Technology di Bekasi. Jadi kita yang salah satu yang pertama. Itu juga karena pola mindset dia yang udah terbentuk di San Francisco dulu waktu dia sekolah di luar. Jadi ya intinya kalau kita nggak berinovasi ya, ya kita akan ketinggalan gitu. Jadi inilah yang beliau juga selalu bilang ke saya, kita harus berpikir global, bertindak lokal. Jadi singkatannya adalah BABE. Dan ini caranya bagaimana, kita harus jadi be more empathic. Jadi kita harus mendengarkan murid-murid, kita harus mencari tahu apa aja permasalahan dan keinginan mereka, apa aja passionnya, apa aja yang jadi consideration mereka. Nggak melulu harus lulus, tujuan mereka ke sekolah nggak melulu harus lulus. Sebenarnya itu kan tujuan dari orang tuanya, kalau saya boleh jujur sih. Lalu think outside the box, berpikir di luar kotak ya. Lalu rules are made by human. Ini juga yang papa saya juga sering bilang, kalau peraturan itu, entah itu yang dibuat oleh pemerintah atau yang dibuat dari Pemda atau yang dibuat kita sendiri, itu adalah made by human. At certain level itu hanya berlaku dalam kapasitas ruang lingkup
pada saat keadaan normal. Kalau sekarang udah abnormal atau udah new normal, jadi ya kadang rules itu nggak berlaku lagi. Jadi kita harus fleksibel. Ini ya pendekatan yang saya bisa combine dari dunia medis ke dunia pendidikan. Jadi kita kalau mendiagnosa, terutama anak-anak ya, kita nggak bisa hanya dari apa yang kita temukan saja, kita juga harus objektif juga. Kita harus juga bisa juga melihat dari kacamata si pasien ya, terutama kalau anak-anak dia menangis itu bukan berarti dia kecewa, kadang dia merasakan sakit juga yang nggak bisa dia utarakan gitu. Jadi ya pendekatan kita tuh harus benar-benar holistik ya. Do a holistic complete diagnostic customer survey. Ini yang paling gampang nih, step awal kalau ingin customer oriented ya. Seperti itu. Ini beberapa kegiatan di sekolah kita. Jadi yang bisa dibilang think outside the box ya. Jadi sekolah nggak melulu harus di kelas, kita siapkan tenda yang besar, belajar di luar, jadi kayak camping. Ya, yang penting suasana pembelajaran tuh terbentuk ya, dan mereka menjadi have fun, mereka menjadi lebih asertif, lebih atentif, dan itu yang kita inginkan. Lalu library juga nggak harus duduk di meja, kita siapkan ya sekozi mungkin seperti mereka merasa di taman atau enggak di rumah mereka masing-masing. Ada yang ingin jadi dokter, kita gali juga apa aja yang ingin kalian pelajari, lalu kita siapkan semua alat-alatnya. Saya juga yang ngajar juga kadang. Ada yang suka e-games, e-sport, atau ngotak-atik komputer, kita siapkan juga. Kebetulan kita ada emang nomor number one SMK IT-nya. Ya, jadi nggak harus dulu pelajarannya STEM ya, science dan teknologi dan matematika. Ini beberapa kegiatan kalau kita breakdown, ada nama dokter kelas, ada TJS e-sport, ada alumni, ikatan alumni, ada ekskul yang lainnya. Itu semua di run by student di sekolah kita. Jadi kita hanya fasilitator. Jadi kita nggak impose certain rules, tapi kita make sure mereka sendiri yang bikin rules-nya, lalu kita didik mereka untuk jadi disiplin mengikuti rules yang sudah mereka buat sendiri. Intinya adalah semua anak-anak adalah tunas sesuai dengan nama sekolah kita juga. Jadi tunas Jaka Sampurna. Jadi tunas ya kita hanya sebagai fasilitator aja, kita hanya bisa menyesuaikan tanahnya, lalu menyesuaikan seberapa besar sinar mataharinya, lalu seberapa banyak air yang kita berikan. Kita nggak bisa maksa mereka untuk tumbuh secepat yang kita mau ya. We are just facilitators, ini yang selalu diingatkan oleh orang tua saya juga. Jadi jangan pernah memaksakan anak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Thank you, saya rasa itu cukup ya. Semoga dapat membantu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Udah ya? Terima kasih kepada Dr. Dalton Ngangi. Ya, terima kasih Pak. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Dalton Ngangi. Demikian acara webinar kami kali ini. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di marketing@tarsus.co.id. Sampai jumpa di Guest Indonesia Digital Series selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti conference stream kami selama 2 hari di 4-5 November 2020. Stay tuned and don't miss it. Oke, kasih.